Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi dari enzim untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau enzim sudah dikelompokkan secara sistematis oleh enzim komisi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok itu akan menunjukkan apa reaksi yang dikatalis oleh enzim tersebut. Kemudian, penomoran oleh EC itu juga akan menunjukkan apa jenis substrat yang dikatalis oleh enzim tersebut. Dimulai dengan EC1 sampai EC6, setiap nomor awal digit pertama dari enzim komisi ini akan menunjukkan apa jenis reaksi yang dikatalis oleh enzim tersebut. EC1 dimulai itu digunakan untuk reaksi yang dikatalis oleh jenis-jenis enzim oksidoreduktase. EC2 itu adalah jenis-jenis enzim yang mengkatalis reaksi untuk mentransfer gugus fungsi. EC3 untuk enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis. EC4 untuk enzim yang mengkatalis reaksi pembentukan ikatan rangkap atau penggantian ikatan rangkap oleh suatu gugus fungsi. EC5 itu untuk jenis enzim yang mengkatalis reaksi isomerisasi, dan EC6 itu adalah reaksi yang mengkatalis pembentukan ikatan CC-CN dan seterusnya. Kita masuk ke kelompok EC pertama, yaitu kelompok enzim yang mengkatalis reaksi oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase itu akan mengkatalis reaksi transfer hidrogen ataupun transfer oksigen, dan juga bisa mengkatalis reaksi untuk mentransfer elektron dari suatu substrat ke substrat lainnya. Reaksinya bisa saja merupakan reaksi oksidasi, reaksi dehidrogenasi, ataupun reaksi reduktasi. Karena reaksi tersebut merupakan kelompok reaksi redoks, maka akan terjadi donor dan aseptor elektron pada reaksi yang dikatalis oleh kelompok jenis enzim ini. Kita lihat salah satu contoh dari jenis enzim yang termasuk kepada kelompok enzim oksidoreduktase, yaitu alkohol dehidrogenase. Bisa saudara lihat pada contoh reaksi yang ada pada slide ini. Alkohol dehidrogenase itu akan mengkatalis reaksi dengan substratnya etanol dan juga NAD+. NAD+ di sini itu bisa juga dikatakan sebagai koenzim dari alkohol dehidrogenase. Etanol akan mengalami perubahan menjadi asetaldehid, dan bisa saudara lihat akan terjadi transfer satu hidrogen dari etanol sehingga berubah menjadi asetaldehid dan terbentuklah gugus karbonil. Untuk kelompok enzim oksidoreduktase, kita bisa membahas sistematika tata nama enzim untuk digit kedua. Oksidoreduktase pada digit kedua itu juga memiliki 6 angka, mulai dari angka 1 sampai angka 6. Setiap angka menunjukkan reaksi redoks apa yang terjadi untuk substrat yang dikatalis oleh kelompok enzim ini. Misalnya saja contohnya pada digit kedua pada kelompok enzim oksidoreduktase itu adalah angka 1, maka akan terjadi reaksi redoks dengan cara donor hidrogen atau elektron dari alkohol. Contoh berikutnya, misalnya digit keduanya itu adalah angka 5, maka akan terjadi donor hidrogen atau elektron dari asam amin, dari amina sekunder. Berikutnya lagi, untuk kelompok enzim oksidoreduktase, itu juga pada digit ketiganya juga sudah memiliki sistematika yang bisa kita lihat, terdiri dari 4 angka 1 sampai angka 4. Maka jika pada digit ketiga dari kelompok enzim oksidoreduktase muncul angka 1, artinya terjadi penerimaan elektron atau aseptor elektron ataupun aseptor hidrogen dari NAD+ atau NADP+. Hal yang sama juga bisa saudara lihat secara lebih jelas pada tabel 4 dan tabel 3 tadi. Berikutnya kita masuk pembahasan mengenai kelompok enzim yang melakukan transfer gugus fungsi atau kelompok enzim EC2 transferase. Secara umum, semua reaksi yang termasuk ke jenis transferase
Berarti enzim tersebut mengkatalis transfer gugus fungsi dari suatu molekul ke molekul lainnya. Secara umum, jika kita buat formulasi sederhananya, maka suatu molekul memiliki gugus fungsi X, maka gugus fungsi X ini akan ditransfer ke gugus fungsi B dan menjadilah produk berikutnya, itu adalah BX dan A. Jadi gugus fungsi X dari molekul substrat pertama AX itu akan dipindahkan ke substrat berikutnya atau B dan menjadilah produknya BX, dan A itu akan kehilangan gugus fungsinya. Kita bisa lihat contoh dari enzim yang termasuk ke kelompok ini, itu misalnya adalah enzim heksokinase. Enzim ini itu mengkatalis transfer gugus fungsi dari substratnya ATP ke substrat berikutnya yaitu glukosa. Gugus fungsi yang digantikan itu adalah gugus fungsi hidroksil yang ada pada glukosa ini. Untuk mengkatalis reaksi ini, enzim membutuhkan kofaktornya magnesium, atau lebih tepatnya lagi ion magnesium 2+. Maka bisa kita lihat produk yang dihasilkan, glukosa 6-fosfat itu mendapatkan 1 gugus fosfat. Dan ATP sendiri itu akan menjadi produk setelah reaksinya, itu adalah ADP. Reaksi transferase itu bisa saja mentransfer reaksi gugus amin menjadi mentransfer 1 gugus amino grup sehingga dia termasuk ke kelompok lebih rincinya lagi disebut kita transaminase, ataupun mengkatalis reaksi mentransfer gugus fosforil seperti contoh pada heksokinase. Selain itu juga bisa mentransfer gugus metil sehingga dia kelompoknya menjadi kita lebih spesifik disebut sebagai transmetilase. Kelompok enzim yang ketiga yaitu adalah EC3. Artinya enzim ini merupakan kelompok enzim hidrolase. Reaksi yang dikatalis oleh kelompok enzim hidrolase adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis artinya kita akan melakukan pemutusan suatu ikatan dengan menambahkan 1 molekul air ke dalam reaksi tersebut. Secara umum bisa kita lihat jika suatu molekul AX itu adalah substrat yang akan diputuskan oleh 1 molekul air, maka substrat AX ini akan menjadi XOH dan air itu sendiri akan berubah menjadi suatu molekul HA. Beberapa contoh dari kelompok enzim hidrolase misalnya itu adalah lipase. Enzim ini akan menghidrolisis reaksi pemutusan ikatan ester dari suatu trigliserida. Contoh-contoh dari enzim hidrolase lainnya misalnya saja adalah esterase, nitrilase, peptidase artinya dia memutus ikatan peptida, ataupun protease memutus ikatan peptida yang ada pada suatu protein. Kita bisa lihat contohnya misalnya di sini serin endopeptidase. Kita lihat dari nama sederhananya saja, peptida yang diputus di sini itu adalah jenis polipeptida. Serin endopeptidase sendiri itu sudah memiliki nama lain yaitu chymotrypsin. Maka polipeptida ini jika kita tambahkan 1 molekul air, itu akan terputus 1 ikatan peptidanya di sini dan dilepaskanlah 1 hidrogen. Produk yang terbentuk itu adalah sisa dari polipeptida yang belum terputus dan 1 peptida yang terputus. Kelompok EC yang keempat itu adalah liase. Enzim yang termasuk ke kelompok liase itu akan mengkatalis reaksi yang bersifat non-hidrolitik, artinya tidak memerlukan suatu air, dalam memindahkan suatu gugus fungsi dari substrat. Reaksi ini itu akan menghasilkan suatu ikatan rangkap. Enzim liase sendiri juga bisa melakukan katalis dari reaksi yang kebalikan dari reaksi pertama. Jadi, kalau pada yang pertama itu bisa membentuk ikatan rangkap, sedangkan pada reaksi jenis kedua yang bisa dikatalis oleh enzim kelompok liase itu bisa memutus suatu ikatan rangkap dengan cara menambahkan suatu gugus fungsi. Maka secara umum bisa kita lihat untuk pembentukan ikatan rangkap, jika substratnya itu adalah AB ditambah dengan substrat lainnya XY, maka AB yang sebelumnya tidak ada ikatan rangkap, dengan adanya pemindahan suatu gugus fungsi, maka dia akan bisa membentuk suatu ikatan rangkap AB. Beberapa contoh dari kelompok enzim liase, misalnya saja fumarase, yang terlibat pada suatu siklus reaksi pada jalur metabolisme yang kita sebut sebagai siklus Histrat.
Fumarase ini mengkatalis penambahan suatu molekul air ke ikatan rangkap dengan substratnya itu adalah fumarat. Maka bisa kita lihat di sini, fumarat yang sebelumnya ada ikatan rangkap, maka dengan penambahan OH- itu tidak akan berubah menjadi malat. Malat sendiri itu adalah strukturnya mirip dengan fumarat, tapi perbedaannya itu adalah tidak adanya ikatan rangkap. Bisa saudara lihat tidak terjadi pemutusan dari suatu ikatan di sini. Berbeda halnya dengan reaksi hidrolisis, terjadi pemutusan suatu ikatan dan melepaskan suatu gugus fungsi, sehingga itulah yang menjadi pembeda antara kelompok liasa dengan kelompok hidrolase. Yang kita bahas berikutnya ini adalah kelompok EC kelima, yaitu jenis-jenis enzim yang termasuk kepada enzim isomerase. Enzim ini akan mengkatalis reaksi-reaksi yang terkait dengan isomerisasi dengan cara melakukan rasemisasi ataupun isomerisasi cis-trans. Dengan reaksi isomerisasi yang dilakukan, bisa saja enzim itu akan melakukan penataan ulang dari suatu gugus fungsi yang ada pada suatu molekul, ataupun mengkatalis perubahan suatu isomer menjadi bentuk isomer lainnya. Bisa kita lihat contohnya di sini itu adalah enzim trioase fosfatase isomerase. Enzim ini itu akan melakukan reaksi isomerisasi dari dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Bisa saudara lihat dihidroksiaseton fosfat itu adalah isomer dari gliseraldehid 3-fosfat. Kalau pada dihidroksiaseton fosfat itu gugus fungsinya itu adalah dalam bentuk keton, sedangkan pada gliseraldehid 3-fosfat dari namanya saja bisa kita langsung menyimpulkan kalau ini adalah gugus fungsinya dalam bentuk aldehid. Kelompok yang terakhir itu adalah EC6 atau ligase. Ligase itu adalah jenis-jenis enzim atau kelompok enzim yang mengkatalis berbagai jenis reaksi sintesis. Biasanya akan membentuk suatu ikatan baru. Ikatan barunya itu biasanya akan dibantu reaksinya dengan adanya penggunaan ATP. Bentuk-bentuk ikatan baru yang terbentuk itu bisa saja CC, CS, CO, dan CN. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ada beberapa enzim yang termasuk ke kelompok ligase, misalnya saja DNA ligase, pirufat, karboksilase, dan ada banyak lainnya. Reaksi yang diberikan pada slide ini sebagai contoh, itu adalah reaksi sintesis pembentukan ikatan baru yang substrat awalnya itu adalah bikarbonat dan pirufat. Maka seperti sudah dijelaskan tadi, reaksi ini biasanya akan membutuhkan pemecahan energi yang berasal dari ATP. Maka ATP dengan bantuan biotin sebagai koenzimnya, maka akan dihasilkan menjadi ADP dan 1-PI. Dengan adanya energi yang berasal dari ATP ini, maka pirufat karboksilase bisa membentuk ikatan baru yaitu CC, yaitu penggabungan dari bikarbonat dengan pirufat tadi, sehingga menjadi substrat barunya yaitu oksaloasetat. Maka kita sudah melihat tata nama dan jenis reaksi dari 6 kelompok enzim. Untuk tugas berikutnya, saudara akan diminta untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan website Expasi. Di website ini, kita bisa mencari informasi lebih lengkap tentang berbagai jenis enzim. Sebagai pendahuluan dalam penggunaan website ini, saudara masuk ke web Expasi dari Swissprot. Di sini kita bisa mencari berbagai jenis enzim dengan berbagai cara pula. Ada banyak pilihan dalam mengakses enzim tersebut. Kalau kita sudah tahu apa nomor EC-nya, maka tinggal kita isikan 4 angka dari digit EC tersebut. Ataupun kalau kita tidak tahu apa EC spesifik dari suatu enzim, kita bisa masukkan kelompok dia. Apakah dia termasuk ke kelompok oksidoredutase, hidrolase, dan seterusnya. Atau juga kita tahu nama trivialnya atau sepotong nama dari enzim tersebut, kita bisa coba cari berdasarkan deskripsi nama resmi ataupun nama alternatifnya. Kita juga bisa mencari apa substrat yang dikatalis oleh senyawa substrat dari enzim tersebut, atau kita ingin mencari apa saja enzim memiliki koenzimnya, misalnya saja biotin, atau apa saja enzim yang kofaktornya itu adalah Mg2+. Di sini kofaktor dan koenzim itu memiliki istilah yang disamakan saja.
Jadi ada banyak cara untuk mempelajari lebih detail tentang suatu enzim. Seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita bisa memiliki banyak pilihan dalam mencari informasi dari suatu enzim di website Ekspasi tadi. Website Ekspasi bisa saudara akses dengan URL seperti sudah dituliskan pada slide ini. Jadi bisa saudara cari melalui Google ataupun mengetikkan langsung dengan alamat dari URL Ekspasi tersebut. Saya tidak akan jelaskan lagi. Di sini sudah tertulis pilihan-pilihan dalam mencari suatu informasi enzim. Sekarang saya contohkan untuk mengerjakan tugas, saudara akan bisa menggunakan panduan urutan kerja yang saya jelaskan berikut ini. Misalnya saja saya ingin mencari enzim dengan digit pertama, artinya kelompok pertama, EC-nya itu adalah 1. Artinya saya ingin mencari semua enzim yang termasuk ke kelompok oksidoreduktase. Maka akan muncul, kalau saya ketik hanya 1 saja sebagai digit pertamanya, maka semua oksidoreduktase itu akan dikeluarkan oleh database Ekspasi ini. Maka saya pilih sebagai contoh itu adalah alkohol dehidrogenase dengan digit 4 digitnya itu adalah 1.1.1 dan titik 1. Jika kita klik link yang pertama ini untuk alkohol dehidrogenase akan membawa kita ke halaman informasi lengkap tentang alkohol dehidrogenase tersebut. Maka bisa saudara lihat enzim alkohol dehidrogenase, EC-nya sudah kita peroleh tadi dengan cara mencari di menu pencari dari Ekspasi. Maka kita lihat nama resminya itu adalah alkohol dehidrogenase. Kemudian alkohol dehidrogenase memiliki berbagai alternatif nama. Jika hanya 1, maka akan dituliskan 1 untuk suatu enzim, nama alternatifnya. Jika lebih dari 1, maka akan banyak pilihan nama alternatif. Enzim ini itu mengkatalis 2 jenis reaksi dengan substrat alkohol primer ataupun substratnya alkohol sekunder. Kemudian ada informasi lain tentang enzim tersebut. Kita akan memerlukan website tambahan untuk mempelajari lebih detail tentang enzim ini. Maka kita akan masuk ke website dari Swissprot untuk mendapatkan informasi lebih detail. Jadi saudara masuk ke kelompok yang memiliki kode akses seperti ini, maka silakan pilih salah satu. Maka dari sini bisa sebagai contoh bisa dilihat ada banyak jenis alkohol dehidrogenase yang sudah dipelajari oleh para ilmuwan dan yang kita gunakan atau yang saya pilih sebagai contoh pada kuliah hari ini itu adalah yang pertama, yaitu sebagai yang berasal dari manusia, yaitu ADH1A. Tinggal saya lanjutkan mengklik link ini, maka akan memberikan kita informasi yang sudah ada di database Uniprot pula. Seperti sudah saudara kerjakan pada pertemuan sebelumnya tentang topik protein, maka bisa kita lihat tadi yang kita klik itu adalah P07327. Maka enzim ini memiliki kode gennya ADH1A dan diberi tanda kalau enzim ini itu adalah yang berasal dari manusia atau Homo sapiens. Lebih detail lagi mengenai reaksi, tadi sudah di database Ekspasi sudah disebutkan atau sudah tertulis ada 2 jenis reaksi yang bisa dikatalis oleh alkohol dehidrogenase yang kita pelajari ini. Pertama itu adalah untuk alkohol primer dan kedua itu adalah untuk alkohol sekunder. Maka saudara, inilah yang salah satu informasi yang saudara kumpulkan untuk pengerjaan tugasnya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jika kita telusuri lebih lanjut ke halaman Uniprot tadi, maka kita bisa memperoleh informasi detail tentang seperti apa enzim itu berinteraksi dengan kofaktornya. Di sini, di tabel ini bisa dilihat, pengikat kofaktornya tadi itu adalah ion logam. Kofaktornya, misalnya saja di sini adalah Zn2+, akan terikat pada posisi asam amino nomor berapa saja. Maka kita bisa melihat informasi detailnya di database Swissprot tadi. Ternyata bisa kita lihat juga di sini, alkohol dehidrogenase itu juga terikat dengan suatu nukleotida.
Selain informasi mengenai bagaimana pengikatan dengan kofaktor dari enzim tersebut, kita juga bisa tahu apa saja reaksi lain yang dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase. Maka secara molekulernya alkohol dehidrogenase ini aktivitasnya akan bergantung dengan zinc atau tadi seng. Kemudian secara biologinya enzim ini akan terlibat pada proses apa saja. Maka bisa kita lihat di sini. Alkohol dehidrogenase itu akan terlibat pada metabolisme alkohol, juga terlibat metabolisme dari suatu senyawa obat, kemudian terlibat dalam oksidasi etanol, kemudian terlibat juga dari beberapa proses metabolisme lainnya. Kita juga bisa memperoleh informasi di mana posisi enzim tersebut jika kita lihat pada suatu sel. Jadi karena tadi enzim itu berasal dari Homo sapiens, maka jika pada suatu sel manusia, enzim tersebut bisa ditemukan di sitosol, di nukleoplasma, dan juga di plasma membran. Jika kita ingin mempelajari lebih detail mengenai struktur dari enzim, kita bisa melanjutkan mempelajarinya dari website Swissprot tadi. Enzim itu sendiri memiliki substrukturnya dalam bentuk dimer, artinya ada dua subunit yang sama. Kemudian setiap subunit itu akan memiliki bentuk rantai yang identik, terdiri dari rantai alfa, beta, dan gamma. Jadi ada 3 jenis bentuk struktur sekunder pada setiap subunit. Maka bisa kita lihat di bentuk struktur 3 dimensinya, dikatakan strukturnya di dalam bentuk dimer, artinya 2 subunit, dan dia jenisnya itu adalah identik, berarti dia lebih spesifiknya kita sebut sebagai homodimer. Kemudian setiap subunit akan ada struktur sekunder alfa, beta, dan gamma. Kita memang tidak belajar struktur sekunder gamma, tapi informasinya bisa kita peroleh di website ini. Untuk mempelajari lebih detail seperti apa pengikatan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya dengan kofaktornya tadi, maka kita bisa klik ke website PDB berikutnya. Maka kita bisa mempelajari secara lebih detail dalam bentuk interaksi seperti apa zinc tadi terikat dengan asam-asam amino yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya tadi. Tapi kita tidak perlu membahasnya lebih lanjut seperti yang saya jelaskan tersebut. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa jumlah asam amino dari satu subunit, informasi ini bisa kita peroleh di sini. Struktur sekunder dari satu struktur sekundernya itu akan tadi sudah jelaskan ada alfa, beta, dan gamma. Maka satu struktur subunit itu akan dibangun oleh 375 residu asam amino. Urutan asam aminonya bisa kita lihat lebih detail kalau kita lanjutkan mengeksploitasi bagian bawah dari website Swissprot tadi. Inilah urutan dari asam amino penyusun dari satu subunit alkohol dehidrogenase. Maka dengan cara tersebut, saudara bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Ini kira-kira rincian tugas yang harus saudara cari pada lembar kerja yang sudah disediakan pada laman iLearning. Baik, selamat mengerjakan tugasnya dan menyelesaikan pertemuan bagian pertama dari topik enzim.